diuntungkan dengan diundangnya Bapak Arif. Lebih tepatnya memaksa ya. Memaksa masuk ke kita. Iya, karena tempatnya ini strategis sekali ya. Strategi sama gratis. Gratis. Modal martabak. Iya. Selamat datang kembali di channel Kenalan Bro. Gamper miskin. Tengok orang ya. Gamper miskin. Kali ini kembali lagi di konten kita. Apaan tuh? Investigasi. Investigasi. Investigasi kali ini spesial, Pak. Spesial nih. Karena ini menghadirkan Al-Mukarram. Enggak. Jangan dulu dong. Bapak Arif Munanda. Ada Agung Hercules. Bukan dong. Gimana Bang Arif kabarnya? Alhamdulillah sehat. Capek-capek sedikit tapi sehat. Alhamdulillah. Tadi saya lihat di SG-nya Sibuk sekali hari ini ya. Sibuk sekali. Dari sini ke sini ke sini. Iya. Emang kayaknya anda ini nggak tahu diri. Orang mau udah tahu lihat SG capek, jangan di sini. Ini mah orang baru mandi udah ngetok pintu. Tapi kita diuntungkan dengan diundangnya Bapak Arif. Lebih tepatnya memaksa ya. Memaksa masuk ke kita. Iya, karena tempatnya ini strategis sekali ya. Strategi sama gratis. Gratis. Modal martabak. Iya. Martabaknya dari kamu oleh kamu untuk kamu. Iya. Seperti itu, jadi kita kali ini akan ngobrol-ngobrol ya, seperti bagaimana konten investigasi biasanya. Malam santai. Hah? Malam santai gitu Pak. Investigasi dong. Investigasi. Iya boleh. Apanya yang boleh dong? Udah, lanjutkan. Oh ya udah. Jadi kita akan nanya-nanya apa Arif nih, Pak. Akan ngobrol-ngobrol. Apa tuh contohnya? Ada pertanyaan nggak lu untuk Bapak Arif? Apa yang lu ingin tanyakan Kong? Sampai saat ini sih cukup. Belum. Baru nanya dong. Baru try dong. Iya. Kita ngalir aja nih pertanyaan Pak ya. Boleh. Ya, ngomongin MPLS, saya baca-baca sih nggak tahu Aduh. itu. Baca-baca di Twitter kata pengen ini ya Pak, Apa tuh? melibatkan tentara Pak. Pengen melibatkan Tentara, saya baca di Kemdikbud. Kedisiplinan. Iya, bener. Kayaknya kalau untuk melibatkan tentara sementara ini Tidak. belum. Oh, belum. Ada kemungkinan iya, Iya. tapi sementara ini belum. Karena masa pengenalan lingkungan sekolahnya pun 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu pun nggak lama-lama kok. Kalau saya sih maunya yang penting siswa itu kenal sama guru, jangan sampai bilang itu ibu biologi, itu ibu bahasa Indonesia, kan ada namanya. Iya. Nah, nama juga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, termasuk guru-guru di dalamnya. Oh, Iya. apapun yang menyangkut sekolah harus kenal. Harus tahu, Harus kenal. Anjing siapa, Anjing siapa? satpam siapa, Satpam siapa? kepala sekolah siapa dari masa ke masa. Benar sekali. Dari tentara ini nggak jadi. Tentara sementara ini nggak jadi. Nggak jadi. Ya belum. Emang kalau ada tentara kenapa? Padahal lu pengen jadi pada tentara juga kok. Bukan begitu. Jadi maksudnya tentara tuh punya sampingan ntar kerjanya. Apa tuh? Katanya itu di sekolah jagain masa pengenalan lingkungan itu sistem apa? Sekolah. Enggak dong. Ya, jadi Jadi gaji jadi double. Jadi double. Bukan gajinya double, tapi itu bagian dari pengabdian masyarakat. Oh iya, pengabdian masyarakat. Itu kok. Ada Kesan moral. Iya, ada kalanya kita mengambil keuntungan, ada kalanya juga kita pengabdian masyarakat. Gitu. Jadi Saling bagi ilmu. Iya, udah lah ya. Ya. Jadi di Jangan sini rakyat. kita yang mengambil keuntungan, Bapak Arif yang mengabdi masyarakat. Ya. Saya nggak pernah untung kayaknya nih. Kan mengabdi, Pak. Yang kita tahu Bapak Arif kan ini guru ya, Pak. Bukan. Guru kan. Suami. Suami. Oh, iya. Dari keluarga. Dari istrinya. Dari istrinya. Dari sini ya benar. Oh, bukan guru. Bukan. Bapak. Nah, dari bapak. anaknya. Nah, dari Bukan muridnya. guru. Dari siapa? Dari muridnya. Oh, gitu. Nah iya, kan bapak juga guru. Loh, Bapak guru jadi. Ya. Bapak guru. Bapak guru. Bapak Arif udah ngajar berapa tahun, Pak? Saya dari 2007. 2007.
2007. Jadi itu udah lulus kuliah? Lulus kuliah, cuma belum wisuda. Belum wisuda udah ngajar? Belum magang, wisuda. magang. Nggak magang, langsung ajar. Dipanggil buat kerja. Dipanggil buat kerja. Oh, Oh, pesen-pesen buat semuanya nih ya. Iya, Kalau bisa, Sama setelah kalian lulus sekolah atau setelah lulus kuliah, kalau bisa pekerjaan yang mencari kalian, jangan kalian yang mencari pekerjaan. Wih. Bekerja mungkin memang capek ya, tapi mencari pekerjaan itu lebih capek. Oh iya, apalagi sekarang nih Pak. Apalagi sekarang. Emang rejim ini. Tolong ya, tolong ditangkap. Saya tahu rumahnya, saya tahu Bahaya rumahnya. sekali. Seperti itu ya. Jadi 2007 berarti kurang lebih berapa tahun? 2007 sampai sekarang hampir 11 tahun ya. 11 tahun. 12 tahun. Itu gak capek Pak ngajar mulu, 11 tahun. Ya, 11 tahun gak capek ngajar mulu. saya kan kebanyakan main ya. Oh, Saya kan ngajar. 11 tahun susah. Jadi emang dari dulu tuh pengen jadi guru apa gimana Pak? Cita-cita apa emang? Kalau dulu cita-cita awal saya tuh pengen jadi pengacara. Cara masuk Jayabaya dulu. Oh dia bayar. Fakultas Hukum. Iya. Oh. Iya. Dapat beasiswa. Iya. Tapi saya lihat orang tua saya lihat-lihat lagi, mungkin wah biayanya besar nih walaupun dapat beasiswa ya. Jadi saya mau cari kampus negeri. Ya, mungkin ya kalau mohon maaf ya, kalau Iya. saya kan bukan darah biru ya, tapi darah guru ya. Iya. Saya guru, bibi saya guru, uwa saya guru, Iya. teteh saya guru, mamang saya guru, adik saya guru, istri saya pernah jadi guru, mertua saya guru. Jadi saya kalau berdarah kena pisau keluar bukan darah biru, darah guru. Waduh. Pengen Pepsi, sama rumus yang guru. Aduh. Cara bir Pepsi soalnya. Iya. Hah? Jadi Iya, kirain begitu disobek set dinilai mereka. Iya. Tidak, gitu. Udah panas nih. Malah Pak. Darah guru bro. Iya, darah guru. Nggak masalah juga. Ya, mana? Iya, jadi kenapa itu bisa berbelok akhirnya ke guru Bang? Karena tadi ada turunan kali ya dari Oh, ada turunan. guru. Ada turunan. Kenapa nggak naikkan Pak? Kenapa? Kenapa nggak naikkan keturunan? Nanti Oh, pas ngambil rapor semester 2 baru naik. naik. Oh iya. Tapi alhamdulillah saya jadi guru. kenapa Bang? Banyak rem. Kenapa emang? Banyak rem artinya kalau mau berbuat yang aneh-aneh ingat Ada remnya. guru. Oh, Jangan iya, begitu, iya, iya. nanti Jadi- pandang masyarakat. iya, Oh, ibarat Dicontoh. naik motor lah ya, naik kendaraan ada remnya lah ya. Iya, itu. Semua kendaraan ada remnya, Ri. Jadi Bapak ibaratnya punya label gitu lah ya. Label. Jadi bukan label sih artinya kayak Label. mau Embel-embel. apa pikir-pikir dulu gitu ya. Kalau saya lebih menyebut saya punya banyak rem. Oh punya banyak bukan Punya label banyak- kan? Bukan, punya banyak rem. banyak Mau rem. berbuat yang aneh-aneh, oh ingat status kita guru. Oh ingat kalau kita memaksakan diri untuk mempermalukan diri sendiri, jangan sampai mempermalukan orang tua kita. Mungkin kita nggak malu cuek aja, tapi orang tua kita mungkin malu. Jadi ada rem lagi, ada rem lagi. Padahal Bapak sebenarnya nggak naik motor ya. Padahal nggak naik motor. Oh, naik motor. Tapi naik pitam. Naik pitam gara-gara lu. Iya. Misalnya kamu kalau mau jalan ke diskotik nih, set, Iya. inget tuh guru nggak jadi. Iya. Karena tapi diskotiknya apa ya? Enggak, diskotik kan pindah ke rumah. Dekat ke rumah. Aduh. Jadi awal ngajar di mana tuh, Bang? Ngajar, pertama kali ngajar saya di SMK Muara Indonesia. Oh kalau SMK Muara Indonesia, Halo. banyak kenangan saya di sana. Oh. Iya banyak. SMK jadi awal, Pak? SMK, cewek semua. SMK cewek semua. SMK. Iya. Jadi Biasanya kan SMK Iya, cowok. cari deh SMK Muara Indonesia. Kepala sekolahnya Ibu Ari, ya Ibu baik banget kepala sekolahnya. Jadi satu kelas tuh misalnya isinya 40 ya. Iya. Ceweknya 34 atau ceweknya 35, cowoknya 5. Ya, sisanya cowoknya sedikit. Ceweknya yang banyak. Ya, saya 2 tahun di sana. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ari. Waktu itu saya belum wisuda, sudah dipanggil langsung suruh ngajar. Itu karena Bapak punya channel atau gimana? Bukan karena punya channel, karena sekolah sana Iya. ke jurusan saya, ke jurusan ilmu sosial politik ya yang tepatnya program studi PKN. Dia tanya, ada nggak lulusan terbaik sini? Ada. Siapa? Arif Munandar, nomor registrasi 4115031866. Masih ingat saya? Wih, Masih ingat. Ya, akhirnya dipanggil. Iya. Tapi belum wisuda Bu katanya. Nggak apa-apa, yang penting udah lulus semua. Iya. Skripsi semua, lain-lain udah selesai. Oh, skripsi udah? Udah semua. Tinggal- Transkrip nilai udah ada. Tinggal ini ya doang. Iya, transkrip nilai udah ada, cuma tinggal wisuda doang. Kata Gini doang, Dit. tinggal gini doang. Iya. Kata kepala sekolahnya nggak masalah. Datang, Hah? bawa surat lamaran yang nggak dilihat,
langsung ikut rapat kerja. Besoknya ngajar 40 jam. 40 jam. Satu minggu. Satu hari. Satu minggu. minggu. Kan Sehari 24 jam. sehari kan 24 jam. Itu berarti prestasi banget ya, Pak? Ya alhamdulillah. Ya. Apalagi di Jakarta ya. Jakarta itu masuknya 6:30. Jadi- Rumah saya di sini. Rumah Bapak di sini? Di Cibitung. Ngajar di Jakarta Timur. Masuknya 6:30. Bayang dari sini jam berapa? Jam 6 subuh. Habis subuh, kalau jam 6 terlambat. Oh, Pagi gue itu. Iya. Oh, mana? Gue ya rumah dekat. Oh, Telat iya. terus ya. Pelan-pelan masuk jam Karena kan kadang mengodir. Iya. Kalau telat ya ngerokok. Udah samping gini-gini. Kita lemparin tas. Iya. Jadi saya dari sini habis subuh berangkat sana. Iya. Kadang-kadang jam 6:05 udah sampai. Kadang-kadang saya kerokan jenggot di sana. Iya, paling pertama. Walaupun mau paling jauh saya datang paling pertama. Wih, oke. Itu emang Iya. emang pendisiplinan diri dari Bapak aja, Pak. Karena saya lihat juga Bapak selama di SMA 2 tuh jam 6 udah foto di kereta itu. Ya, itu bagian dari motivasi untuk siswa-siswa yang masih di sekolah. Nah, itu yang masih dia. di rumah ya. Karena saya pernah dengar dari anak kelas Bapak ya, kata Jerry apa siapa gitu. Siapa tuh? Yang Oh, Jerry. Iya, Jerry kata Jerry Simatupang. Iya, Jerry Simatupang. Lebih baik telat 1 Hari. Salah. gimana tuh gimana? Lebih baik datang duluan 1 jam. 1 jam daripada telat 1 menit. Oh, Iya. Oh iya. Kalau masuk jam 7 kita datang jam 6 berarti kita punya waktu 1 jam. Bisa lihat sekolah, bisa napas enak. Jadi nggak benar-benar keteteran gitu ya? Iya, bisa rapi-rapi dulu. Rapi-rapi di silakan. sekolah. Rapi-rapi di sekolah. Kadang-kadang makan sarapan yang dibawain istri dari rumah. Enak ya. Lu nanya apa lagi, Wan? Kagak ada. Ini kan Bapak ini guru ya, Pak? Guru. Kok bisa friendly dengan anak-anak bisa Nah, dikatakan itu dia. anak-anak tongkrongan? Yang anak tongkrongan bisa begitu. Yang mana Iya. kok bisa friendly? Karena kebanyakan guru tuh malah mengutuk, Pak. Nah. Iya, lebih kamu ini udah dikasih apa, ibu udah capek tau. Oh gitu ya. Itu iya. Oh, Bisa gitu, Pak. Bisa bertentangan tuh guru sama Iya. tongkrongan itu. Jadi Iya. Ini perspektif yang menarik nih yang harus Nah. kita tanyakan ya. Pak. Jarang guru-guru Jarang seperti ini. guru yang malah mendekati anak yang seperti itu. Iya. Gimana tuh, Pak? Kalau boleh dibagikan kepada kalian. Sharing. Apa ya? Saya kalau melihat anak-anak yang kata Tuhan bandel itu sama kayak lihat bangunan yang belum jadi. Pengen ngerapihin, pengen ngecat, pengen bersihin, pokoknya pengen ngerapihin. Jadi bukan pengen ngejauhin atau pengen ninggalin atau malah marahin. Mungkin buat mereka, iya betul. Mungkin buat guru-guru lain Iya. mereka sumber masalah, tapi buat saya mereka itu sumber inspirasi. Wih, Iya. yoki. Iya, artinya kan apa ya? Kadang-kadang yang mereka itu tuh lebih punya perasaan yang tulus dibandingkan orang yang kelihatannya baik gitu ya. Iya. Kalau yang sudah baik ya sudah mau diapain lagi. Kalau kita kan senangnya, wah ini kayaknya. Tapi mereka juga gampang disentuh kok, cepat tersentuh gitu. Kayak putri malu lah ya? Iya, cepat. Oh, kayak gitu. Apa? Itu gimana apa? Gimana? Jika disentuh dia tuh mengecut apanya? Apa? Iya. Oke deh. Menunduk, semakin menunduk. Iya, artinya anak-anak yang seperti itu katanya anak tongkrongan apa ya? Mereka tuh mungkin kalau dikasih omongan kadang masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi kalau dikasih contoh pasti dia ingat. Oh iya. Pak, kemarin ke tempat anak yatim Pak, nanti antar kita ya Pak. Senang kita jadinya ngelihatnya senang tuh. Ada momen-momen baiknya banyak. Semua orang Benar, sudah pasti. sebandel apapun ada sisi Ada baiknya. baiknya, benar. Ada sisi baiknya. Artinya Pak, kan kita nggak bisa menjudge kamu mau masa depannya suram. Kamu anaknya bandel. Kita nggak tahu mereka setelah ini mereka jadi apa tuh nggak tahu. Benar, Pak. Iya. Ada mungkin yang bandel yang nggak naik kelas tapi tiba-tiba dia bisa jadi sesuatu, bisa jadi pemimpin perusahaan misalnya. Mungkin dulunya nggak naik ya. Iya. Banyak tokoh-tokoh terkenal juga keluar dari sekolah tapi buktinya dia bisa jadi sesuatu. Iya. Iya. Artinya nggak perlu lah baik, tapi cuma baik untuk diri sendiri. Ya. Oh. Nggak baiknya baik buat orang lain juga baik. Jadi Bapak Gak tau ini deh saya gimana ya. Kalau sama yang dibilang orang bandel, saya malah senang malah masuk ke situ. iya. Ada yang, saya mah malas ngajar kelas ini. Saya ngajar kelas itu nggak ada masalah, saya kasih aja. Saya mah sini mah bandel lah. Nggak baik-baik aja. Baik-baik sih, aja. nggak ada apa-apa saya bilang. Oh. Mungkin Malah ada yang bandel nggak masuk ya. Yang
Bukan, ini lagi serius Oh, mas. iya, Pak. Tolong mas. Anaknya yang bandel masuk. Lu bicara ini lu, bicara sama diri lu. Iya ada sini tuh. Kaca mas. Gimana ada dulu? Kaca ini mas. Maaf, pemirsa. Iya. Iya benar-benar. Iya kadang jadi apa ya? Iya pada prinsipnya tuh nggak ada anak yang bandel ya. Iya. Cuma energi mereka aja yang berlebihan. Oh. Nah, tugas kita itu mengelola energi mereka yang berlebihan supaya jadi energi yang positif. Positif. Oh, iya, benar ya. Benar-benar. Energi yang Setiap pagi. Iya benar-benar. Iya, nggak ada yang anak yang nggak baik, nggak ada. Semua baik, cuma energi mereka saja yang berlebihan. Ya. Artinya Iya, artinya mungkin kalau gurunya masuk mereka main bola, energi mereka banyak. Ah. Iya. Energinya banyak. Ya, tapi selama ini kalau saya masuk, yang biasa main bola di luar ada di kelas, yang biasa nggak masuk ada di kelas. Karena mungkin hatinya udah terpikat. Mungkin juga. Ambil. Atau nggak tahu deh. Iya ada beberapa anak tuh yang bukan beberapa anak, satu kelas malah gitu. Misalnya guru ini masuk nih, elah guru ini siapa Gak masuk nih masuk. gitu. Tapi kalau bapak masuk kelas tuh, Pak, 1 jam sebentar banget nih kayak. Iya, iya. Sumpah pak, bener kalau kita mau Bukan. Oh, kita temen deh kita nih. Jujur aja nih. Jujur bener. Kamu tuh bukannya senang sama saya nyiksa. Jangan tapi masih disuruh terus pak terus. Saya harus pindah ke kelas lain. Terus pak. Jadi saya bilang ini anak seneng kagum apa nyiksa nih saya. Makanya saya punya pemikiran banyak aduh ya. Ada yang nanya, Pak, Bapak guru ya? Iya. Guru apa Pak? Guru PKN, tapi saya sih sering nyebutnya saya ini guru kehidupan, saya bilang gitu aja. Kalau yang dari buku mah kan bisa kalian baca, yang dari kehidupan kalian bisa belajar dari sana. itu Makanya saya sering bilang Iya. aja, kalau saya masuk, keluarin bukunya, Tutup buka halaman berapa, tutup lagi. lagi. Iya, belajar dari saya. Kalau nggak ada saya, boleh belajar dari buku. Kalau kalian rajin pelajaran eksam, ya saya senang. Kalian senang pelajaran sosial, saya senang. Kalian izin pelajaran saya pas waktunya sholat, saya lebih senang. Ya, Pak izin sholat, oh silakan. Nggak bakalan saya larang. Oh, Pak izin satu kelas kita sholat sama-sama, itu lebih bagus. Itu bagian dari pendidikan karakter. Iya. Kalau waktunya sholat, ya sholat itu bagian dari pendidikan karakter. Atau misalnya kita bawa minuman, misalnya airnya dibuang sembarangan. Kalau bisa kan dibuka botol minumnya. Airnya ditaruh ke tanaman, itu bagian dari pendidikan karakter. Atau mungkin ini airnya dibuang ke ember WC dan menggunakan air yang kosong. Buat Nah itu supaya orang yang kekurangan air bisa ngambil dari air yang bersih. Ini kita kekurangan kesabaran mas. Oh iya. Oh sekarang saya bisa apa-apa. Jadi ini pak, kayak saya sering dengar gitu katanya. Apa tuh? Jadi kalau kita mau ngasih ilmu ke orang, sampai ilmu itu meresap ke kita harus menyampaikan dulu gitu. Mungkin bapak menerapkan itu juga kali pak? Iya bisa. Iya. Ya, misalnya ada kegiatan. Iya. Saya orangnya kan jujur aja nggak suka penolakan. Iya. Saya jujur aja orangnya nggak suka penolakan. Lu sih Tir. Iya. Benar ya Tir. Benar. Saya kalau ada sampah misalnya di lapangan, Iya. mau minta tolong ke anak, Iya. Nak coba diambilin sampahnya. Takutnya dia nolakin, aduh Pak saya lagi disuruh ini. Nah itu walaupun nolaknya halus, tapi saya kayaknya di hati itu gimana gitu. Mendingan saya lakuin sendiri. Oh. Pas saya lakuin, iya. anak lain ngikutin itu lebih gak masalah buat saya, senang saya. Pas saya ambilin sendiri, anak lain ngikutin, harus senang. Makanya mungkin dicontoh anak ya. Pak? Contohin aja. Iya. Itu yang apa yang Diinginkan juga ya. apa Iya. ada istilahnya tuh yang guru di apa? Yang teladan itu. Pak? Digugu dan ditiru. Iya. Tapi bapak sendiri punya sosok yang dijadikan ini nggak sih pak? Kayak- Kalau saya suka nggak jauh-jauh ya. Iya. Biasanya kalau saya suka bener nggak jauh-jauh, paling orang tua saya, ibu saya, bapak saya. Dia nggak pernah sama anaknya tuh nggak pernah ngecilin hati anaknya. Misalnya anaknya pengen apa, kalau dia belum punya pasti dia bilang udah sekolah dulu aja yang benar. Kalau dia itu bisa beli sendiri. Kalau dia lagi nggak punya ya. Iya. Kalau dia nggak punyanya dia, minimal dia punya doa buat kita. Oh, benar. Atau setelah dia mendoakan kita, dia mikirin malamnya untuk mewujudkan apa yang kita mau. Pasti ada aja. Iya. Jadi tadi yang tidak pernah mengecilkan hati. Nggak pernah mengecilkan Iya. hati anaknya. Jadi itu kekuatan bahasa artinya pak? Iya. Selalu mengoptimiskan anak-anaknya gitu. Iya. Dulu saya kan pernah pengen sekolah di swasta ya, kuliah di swasta di Jayabaya. Biayanya mahal, kalau nggak salah 12 juta apa per semester. Saya
Saya tahu kan gaji ibu saya berapa, gaji saya berapa, gaji bapak saya berapa, adik saya ada 2. Tapi kata dia, udah ini urusan orang tua, anak mah tugasnya cuma belajar dan belajar. Ya, tapi dengan dia bilang begitu, kita jadi sadar sendiri. Makanya saya dulu ikut SNMPTN zaman dulu, SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Iya. Jadi saya tes jauh 2 hari. Ya dulu pengumumannya nggak pakai internet, pakai koran. Akhirnya saya lulus. Kan di UNJ bayarannya murah. Waktu zamannya saya cuma 410.000 per semester. Bayaran Dibandingkan 12 juta ya, Iya. per semester 410.000. Udah gitu banyak beasiswa lagi. Beasiswa prestasi kita ambil ya, jangan beasiswa tidak mampu ya. Iya. Males ya, mana surat keterangan miskin dari aja kan males ya. Contohin. Iya. Ambil beasiswa, kita kasih tahu ke ibu, Bu, semester ini nggak usah bayaran, dapat beasiswa. Kata ibu saya apa? Udah, ini tugas ibu, emang udah ibu siapin buat bayaran. Udah itu kalau kamu dapat itu ya buat beli buku kayak, buat beli keperluan kamu apa kayak. Enggak, bukan berarti dia gue jadi nggak bayaran, enggak. Dia tetap akan bayaran. Iya. Uang yang kita dapat dari beasiswa prestasi kita udah aja di Artinya tetap buat kita. berkewajiban orang tua itu harus ini. Iya, itu. terserah mereka. Kamu mau dapat beasiswa silakan. Kamu mau dapat apa silakan. Yang penting tugas ibu setiap 6 bulan sekali bayaran 410.000. Habis perkara. Iya. Gitu. Jadi nggak pernah nyari keuntungan dari anak Iya, dari iya, amal iya. itu pun sampai sekarang. Oh. Begitu. Ya sih menarik sih Bang, itu yang membentuk Bapak sampai hari ini. Iya, kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngasih apa-apa buat mereka. Iya. Tapi ada satu yang bisa kita kasih buat mereka. Apa itu? Kebanggaan. Iya, contoh ya. Contoh ini mah tahadus binikmah ya. Iya, iya. Bagian Iya, dari benar. menyebut nikmat Allah Iya, ya. benar. Berbagi. Saya kan di ilmu sosial politik jurusan PKN ya, IPK saya 3,69 ya. Iya. Cum laude. Giliran dipanggil sama pada saat kelulusan ya. Hari pun Anda nomor registrasi 4115031866. Peringkat pertama, IPK 3,69 dengan predikat cum laude. Kata ibu saya apa? Itu anak saya katanya. Kebetulan bibi saya juga waktu itu datang. Itu keponakan saya. Uang saya juga bilang itu keponakan saya. Orang lain juga sebenarnya gak ada yang mau ngaku saya siapanya. Tapi dengan mereka bilang itu aja, wah, gemeter gitu ya. Iya. Kita nggak kan kalau dibilang kita gendong orang tua kita sampai Makkah balik lagi gendong selamat pun nggak bakalan cukup kita membayar jasa mereka. Tapi minimal kita bisa kasih kebanggaan lah buat mereka. Ya. Kalaupun nggak bisa kasih kebanggaan, minimal jangan nyusahin mereka. Itu udah cukup. Udah cukup buat mereka. Ya. Anak saya nggak bisa ngebanggain saya, tapi minimal nggak nyusahin itu udah cukup. Kalau ditanya, Bapak inspirasinya dari siapa? Nggak jauh-jauh saya. Cuma dari bapak saya, ibu saya. Paling kakek saya, nenek saya. Apalagi nenek saya almarhum, kata nenek saya gini. Arif, katanya kalau lu mau ini mah katanya kalau lapar itu minum. Lapar minum, kalau haus minum, nanti bisa kebeli ini, kebeli itu. Artinya jangan boros-boros, gitu pesen dia. Bahasa orang tua. Pertanyaan terakhir Pak. Terakhir, alhamdulillah ya Allah. Allah. Mungkin selama berkehidupan ada pahit getirnya gitu. Karena ini sharing juga ya. Iya, Di siap. usia-usia 18 tahun ini saya kira anak-anak mungkin saya doang apa ada masa-masanya gitu. Saya merasakan 18 tahun ini kayak Allah tuh semesta tuh kayak pengen bangunin kita gitu kayak lu siap-siap nih ini pengen hidup. Iya, jadi kita udah dirasain kepahitan, dirasain kegagalan. Tapi bukan berarti kita pengen disungkurin, artinya kita pengen kayak disadarin gitu lah. Kita nih pengen beranjak nih ke kehidupan selanjutnya, ini miniaturnya lah gitu. Mungkin ada sharing-sharing dari Bapak dan bagaimana cara bisa survive dan bisa selalu husnuzon gitu Pak, bisa memandang dengan optimisme. Ada bagusnya juga orang dikasih gagal. Iya. Ya, banyak baiknya juga orang dikasih kesulitan karena mereka bisa lebih berpikir, oh ini kehidupan yang sesungguhnya. Nah. Ini bukan sinetron yang semua ceritanya indah. Manis gitu ya. Ya, kalau bahasanya Jainuddin MZ, kehidupan itu tidak lurus bertabur bunga, tapi belok-belok, liku-liku dan penuh duri. Ya, itulah kehidupan. Ya, kalau belum ngerasain susah, belum hidup namanya. Benar. Ya. Kalau kamu sudah ngerasain ini, itu namanya hidup dan kehidupan. Ya, enggak mungkin yang orang tuanya mampu nggak bisa begini terus. Suatu saat mungkin orang tuanya akan berada di bawah. Nah, tugas kalian gantian tuh. Ya,
gimana caranya. Makanya saya kalau melihat anak-anak yang saya senangnya tuh anak-anak kalau sekolah jangan yang siswa yang kupu-kupu gitu ya. Oh, kuliah pulang. Nanti kuliah pulang. Kalau bisa sekolah organisasi ya kayak Fatir, kayak teman-teman nih banyak organisasi banyak teman-temannya. Kadang-kadang kesuksesan kita nggak melulu ditunjang dari sekolah, tapi dari lingkungan sekitar banyak yang seperti itu. Ya, sekolah jadi salah satunya. Ya, mungkin anggap aja sekolah itu akar. Ya, kalau kita sudah punya, kalau kita sudah punya akarnya, ya kemarin. Iya, artinya setelah lulus sekolah kita berpikir kreatif. Ya, bukan setelah lulus sekolah kita diam aja. Itu ya, Arif ya. Kalau saya melihat Arif optimis memenang Arif suatu saat akan sukses dengan caranya masing-masing. Nah, itu dia, Pak. Kita lupa, Pak. Iya. Bapak kan selalu menggaung-gaungkan kayak semua orang punya potensi, betul. Punya caranya masing-masing gitu. Iya, semua orang, semua anak akan sukses dengan caranya masing-masing. Nah, sukses itu nggak berarti S1, S2, S3, enggak. Sukses itu dengan caranya masing-masing. Ya, ukuran sukses itu. Kalau ukuran juga beda-beda ya, Pak. Ukuran sukses itu berbeda-beda. Itu dalam harta juga. Tidak bisa. Ada yang sukses sudah dengan sukses dengan membahagiakan orang tuanya. Dengan itu cara-cara sederhana. Itu dia. Bisa lulus S1 sukses. Nggak apa-apa, pandangan orang beda-beda. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Satu lagi ya. Kewajiban kita sebagai manusia berusaha. Itu wajib. Wajib berusaha, bukan wajib berhasil. Jadi kalau kita udah berusaha, hasilnya berhasil atau tidak berhasil itu bukan urusan kita. Serahkan semuanya sama yang pencipta. Bukan berarti setelah berusaha harus berhasil, tidak harus berhasil. Kewajiban kita hanya berusaha. Sudah berpahala di saat itu. Jadi itu ikhtiar berusaha, kemudian hasilnya kita serahkan sebagai tawakal. Iya, ada mungkin pikir, zikir, tawakal ya. Pikir dulu, kita berdoa, terus serahkan semuanya pada Allah. Mungkin gitu aja. Sudah cukup, alhamdulillah. Sudah cukup? Cukup. Mas Arif? Sudah. Ngapain dari tadi? Udah 5 ya. Aduh, ngapain ya? Baru mulai deh. Orang-orang kan lihat muka lu coba. Baru mulai. Ya. Baik, terima kasih. Ini mau pamitan dulu. Iya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen. Dan bajunya, Pak? Baju ini. Baju siapa nih? Dari Haryo nih. Dari Haryo. Tolong Haryo promosiin lagi. Haryo. Jika ada iklan jangan di skip. Jangan lupa. Ongkos praktis mahal. Kenapa tidak di endorse? Kasihan dia yang beli. Iya.